Nabi sholat, Allahu Akbar. Ketika Nabi sholat, makmumnya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi nanya, manil qail? Siapa sing baca Allahu Akbar kabira? Siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman. Ana, saya ya Rasulullah. Saya tadi yang baca Allahu Akbar kabira. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Futihat abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca Allahu Akbar kabira. Kebetulan yang mendengar hadis itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab? Sejak mendengar itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Kalau orang yang dalam kepalanya adalah ukhuwah, dia akan berkata bahwa Allahu Akbar kabira dan Allahumma ba'id sama-sama sunnah. Tapi kalau orangnya tidak mau ukhuwah, begitu dia dengar hadis ini, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Apa kata dia? Gimana pendapatmu tentang hadis ini? Ternyata Abdullah bin Umar ikut NU. Masya Allah. Tapi tadi Kiai menyebut Syekh Abdul Somad dari Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah. Saya sowan ke Habib Lutfi beberapa tahun yang lalu. Kemudian Habib, jangan pakai ustadz lagi, pakai Syekh. Saya sangat menghormati Habib Lutfi, memuliakan beliau. Beliau Syekh Masyaikh Turuk As-Sufiyah, dari mulai Tariqat Qadiriyah, Abul Hasan Asy-Syadzili, Syadziliyah, Ahmad Ar-Rifai, Rifaiyah, Sayyidi Ahmadil Badawi, Ahmadiyah, sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Naqsyabandiyah, sampai ke Tijaniyah. Semuanya alhamdulillah adem ayam beliau menjelaskan. Tapi rasanya nama Syekh ini di kampung saya, kalau namanya terlalu besar itu anaknya demam. Saya takut meriang, panas dingin. Nah itu bukan saya nggak hormat pada Habib. Masya Allah, jazahullahu khairal jaza. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah dari para habaib. Abdus Somad. Jadi panggil saja saya, ya terserahlah mau manggil sedulur, kalau nggak mau panggil sedulur, brother, akhi fillah Abdul Somad. Masya Allah, ini penghormatan dari Ma'had Ulumil Quran Al-Hikam, dituliskan dokter. Tempat kita alhamdulillah bisa dibedakan antara doktor S3 dengan doktor penyakit. Dari O dengan E, doktor dengan dokter. Nah, di Arab itu nggak ada. Di Arab yang penyakit doktor juga, doktor. Maka ada seorang bapak-bapak bawa istrinya sedang hamil tua, belum sampai ke rumah sakit, di tengah jalan istri, maaf, nuhun sewu, istrinya mau melahirkan, berhenti karena dia lihat ada pamflet di samping jalan, dokter. Maka dia bawa ke sana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dokter buka. Ishfi, ada apa? Kata dokter. Ini istri saya hamil, kata dia. Afwan, mohon maaf. Kenapa? Ana dokter haiwan. Tapi alhamdulillah di tempat kita bisa dibedakan. Yang membedakan itu alhamdulillah adalah tradisi dan ilmu. Jadi ini perlu diluruskan. Saya khawatirnya nanti kalau orang nggak kenal, nanti banyak yang hamil-hamil mau minta periksa dengan dokter. Mohon maaf ya, saya kadang ceramah ini sering keceplosan. Tolong kalau tidak sesuai adab, sopan santun, tata krama di pondok, nanti sebelum diupload diedit dulu. Nggak apa-apa. Kalau kurang panjang kita tambah iklan. Bima'hadi ulumil Quran
Al-Hikam Wonosobo. Wonosobo, Masya Allah. Kadang banyak juga orang yang susah membedakan. Bagi yang jarang-jarang ke Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kadang-kadang mau nyebut Wonosobo jadi Bondowoso. Karena tidak familiar bagi yang belum. Tapi alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia bersama UAS. Mungkin saya husnuzon Habib Lutfi. Nama itu kan doa, betul kan? Nama itu doa. Habib Lutfi tidak mau hidup saya ini terlalu banyak ujian, maka beliau mau robah jadi syekh. Tapi karena sudah payah merubahnya, tetap itu mungkin sebab ujiannya nggak pernah berakhir. Karena ujian akhir semester, ujian terus. Merajut ukhuwah Islamiyah, gaya Kiai Muhammad Mahmud Ismail menjelaskan ukhuwah. Simple, sederhana, tapi merasuk ke dalam hati. Kan banyak orang susah menjelaskan ukhuwah menurut etimologi, ukhuwah menurut terminologi, ukhuwah menurut Karel Stenbring, ukhuwah menurut... Susah sekali itu. Tapi kiai itu Masya Allah singkat, padat, berisi. Apa kata beliau? Yang satu bacaannya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang satu lagi bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang Allahumma ba'id dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allahu Akbar kabira. Loh, ini dari mana? Nabi sholat Allahu Akbar. Ketika Nabi sholat, makmumnya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi nanya, manil qail? Siapa sing baca Allahu Akbar kabira? Siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman. Ana. Saya ya Rasulullah. Saya tadi yang baca Allahu Akbar kabira. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Futihat abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca Allahu Akbar kabira. Kebetulan yang mendengar hadis itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab? Sejak mendengar itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Kalau orang yang dalam kepalanya adalah ukhuwah, dia akan berkata bahwa Allahu Akbar kabira dan Allahumma ba'id sama-sama sunnah. Tapi kalau orangnya tidak mau ukhuwah, begitu dia dengar hadis ini, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Apa kata dia? Gimana pendapatmu tentang hadis ini? Ternyata Abdullah bin Umar itu NU. Kiai Masya Allah, ablaghul bulagha. Jadi bagaimana pesan-pesan itu ablag, sampai ke hati jamaah. Jadi saya selalunya datang tuh niatnya enggak niat ceramah, tapi niatnya adalah man salaka tariqan. Siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Beberapa tahun yang lalu saya datang ke Yogyakarta. Sahabat saya Ustadz Salim Afillah membawa saya berjalan-jalan ke tempat markasnya Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Saya diperlihatkan tembok yang beliau pukul dengan sikunya, lalu kemudian roboh saat dikejar oleh Belanda. Saya pun berdiri di samping tembok itu dan memukulkan siku saya. Lalu mereka pun ngambil foto. Temboknya memang udah roboh. Lalu kemudian di situ ada tiang. Di bawah tiang itu ada ukiran lukisan. Lalu kemudian Ustadz Salim nanya, coba Ustadz perhatikan, lukisan ukiran apa itu? Seperti buah-buahan. Iya, buah apa? Buah salak, kata saya. Ya, kenapa?
Karena orang Jawa filosofinya sangat dalam dan di sana ada pertemuan antara Islam dan Jawa. Satu hembusan nafas, orang Jawa muslim, musliman. Maka saat itu dia buat salah. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan pesan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Salah. Jadi orang susah untuk mengingatkan santri-santri yang hafalannya banyak, tapi untuk menyantolin hafalannya ada pakunya. Pakunya apa? Ketika melihat buah-buah itu, ketika saya melihat ke atas, seperti ada lagi gambar buah yang tergantung. Ustaz Somad, coba lihat ke atas. Saya lihat. Gambar apa itu? Seperti buah. Buah apa? Buah nenas. Itulah dia kul a'udzu birabbin nas. Kenapa yang ini di bawah? Karena orang berjalan di bawah. Yang berjalan di atas Superman. Berjalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tapi godaan-godaan setan banyak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibuat gambar ananas karena bisikan-bisikan datang dari atas masuk ke dalam hati. Penuh dengan makna dan filosofi. Apa filosofi balon ini? Abdul Somad sedang diajarkan jangan cuman seperti balon setelah anginnya habis kempes. Jangan kau seperti balon Abdul Somad melambung ke atas. Ustaz dapat dari mana? Saya mencoba menafsirkan sendiri. Ini ada Ma'had Ali. Ma'had Ali julusannya apa? Tafsir wa ulumil Quran. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Berapa bulan yang dimuliakan Allah? Minha arba'atun hurum. Zulqa'dah sudah berlalu, Zulhijjah sudah, dan hari ini berada di bulan Muharram 1442 bertepatan 1 September 2020. Kan udah ditulis Pak Ustadz, ngapain Ustadz sebutkan? Nanti waktu diupload ini balehonya nggak masuk semua. Maka ketika saya ceritakan, Masya Allah tabarakallah, maka tadi yang hadir-hadir saya sebutkan. Nanti ada orang mengatakan, loh alim ulamanya hadir, dari ormas-ormasnya hadir, kok Pak Bupatinya nggak hadir? Beliau sedang tugas di luar kota. Tapi Pak Bupati mengurus yang lebih tinggi dari Bupati, Ibu Bupati beserta rombongan. Nah, nanti beliau akan bercerita kenapa Ustadz Somad katakan lebih tinggi, kenapa ibu lebih hebat. Yang pertama kali masuk Islam laki-laki apa perempuan? Perempuan, kata perempuan. Khadijah Al-Kubra yang pertama kali masuk Islam, kata yang perempuan. Kata yang laki-laki, yang pertama kali masuk Islam adalah laki-laki, Abu Bakar Siddiq. Kata anak-anak, yang masuk Islam yang pertama kali adalah anak-anak, Sayyidina Ali. Tapi kalau mereka merajut ukhuwah, ya wis terserahlah. Podo kabeh, apik kabeh, insyaallah.